Assalamualaikum, selamat pagi MJ Listener, Morning Session with Nuim Hayat. Kembali menemani pagi Anda bersama saya Nurdian Santoso di 94,7 FM MG Radio Network, More Than Just News. MJ Listener, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Heri Wirawan, seorang predator seksual yang memperkosa 12 santriwatinya menjadi fenomena gunung es. Alarm kekerasan seksual layak dibunyikan di Indonesia. Betapa tidak, kasus-kasus serupa rupanya bermunculan setelah pengungkapan kasus Heri Wirawan. Guru agama di sekolah dasar di Cilacap berinisial MAYH diduga mencabuli 15 siswa di sekolah tempat ia mengajar. Aksi bejat warga desa Rawaapu berusia 51 tahun ini terbongkar setelah Polres Cilacap mendapat laporan dari orang tua korban awal November lalu. Pelaku memancing korban dengan alasan akan memberikan nilai yang bagus. Pelaku melakukan aksinya ketika jam istirahat dengan mengunci ruang kelas. Dan di Tasikmalaya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI daerah Kabupaten Tasikmalaya melaporkan 2 kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan guru ngaji di salah satu pondok pesantren di selatan Tasikmalaya. Korban merupakan santriwati yang juga pelajar madrasah aliyah yang jumlahnya disinyalir mencapai 9 orang. Tidak berlebihan jika dikatakan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama sudah dalam kondisi darurat. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyebut bahwa kekerasan seksual di pondok pesantren menempati angka kedua tertinggi setelah universitas. Data ini berdasarkan pelaporan yang diterima oleh Komnas HAM selama 5 tahun terakhir. Dan berikut pernyataan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan. Mengumpulkan murid, mengumpulkan anak-anak atas nama pendidikan keagamaan Islam, maka Departemen Agama atau Kanwil Departemen Agama juga pemerintah daerah setempat harus memiliki sistem evaluasi dan sistem pengawasan. Fakta ini tentu membuat miris siapapun. Tuntutan agar Kementerian Agama turun tangan semakin menguat. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pun menegaskan akan mencabut izin semua pesantren dan lembaga pendidikan agama yang melakukan pelanggaran, khususnya pelanggaran asusila. Kita investigasi, kita sedang cari semua nih. Karena begini, yang kita khawatirkan apa? Ini adalah puncak gunung es. Ya, kita sedang investigasi, turunkan tim untuk melihat semua jajaran kemana kita minta turun melakukan investigasi di daerah masing-masing. Jadi kalau hal ada serupa, kita akan lakukan mitigasi segera. Bagaimana caranya negara hadir untuk melindungi korban seksual dan mencegah hal ini lebih masif tidak terjadi di berbagai daerah dan di banyak negara juga banyak terjadi? Kita akan membahasnya bersama Bang Nuim Hayat yang berada di Melbourne, Australia. Selamat siang waktu Australia, Bang Nuim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nurdian? Alhamdulillah sehat. Bang Nuim gimana Bang? Sehat Bang? Oke. Bang Nuim, akhir-akhir ini mata kita, telinga kita, dan rasa kita terganggu oleh kejahatan kekerasan seksual. Dan ini bukan hanya kekerasan seksual Bang Nuim. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Bagaimana menurut Bang Nuim? Ya betul. Jadi tidak disebutkan tadi, tapi kalau kita baca di media online, ya media daring hari ini di Indonesia juga di Medan juga ada kasus dan sudah diadili, tinggal akan jatuhi hukuman yang cukup berat, diharapkan begitu. Tapi barangkali dari sebuah kasus ini tidak ada barangkali yang sehebat seperti apa yang pernah dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia berasal dari Depok juga, sebenarnya dia orang berasal dari Sumatera. Dengan Marga Sinaga, Reinhard Sinaga. Kebetulan tadi malam Badan Siaran Australia menyiarkan dokumenter, sebuah acara dokumenter yang dibuat oleh televisi Inggris yang mengatakan belum pernah ada dalam sejarah seorang pemerkosa yang begitu makmur, artinya memperkosa begitu banyak orang. Diperkirakan lebih dari 200 orang. Yang dia perkosa laki-laki. Jadi ini kasus ini punya keajaiban atau kelainan daripada yang lain disebabkan oleh hampir 99%, mungkin 100% dari para korbannya adalah laki-laki. Itu laki-laki itu akan segan sekali untuk melaporkan bahwa dia telah diperkosa oleh seorang lelaki lain. Apalagi kalau kita lihat orang seperti Reinhard
Reinhard Sinaga orangnya kecil, mungil dan lain sebagainya. Bagaimana seorang yang lebih tinggi dari dia, lebih besar dari dia, mengadukan kepada polisi di Inggris mengatakan bahwa saya telah diperkosa oleh seorang anak dari Indonesia yang sedang mengerjakan S3-nya di Universitas Manchester. Ya. Saya barangkali dia pintar ya, Reinhard ini pintar sekali. Jadi kalau lebih dari 200, cuma dikatakan oleh polisi Inggris, mungkin jauh sebelum dia berangkat ke Inggris, dia juga sudah melakukan hal-hal yang sama, mungkin di Indonesia. Tapi barangkali korbannya tidak mau mengakui hal ini. Dan ini sangat menyedihkan bagi kedua orang tuanya, terutama ibunya yang mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat taat kepada agama, di rumah kami itu taat kepada gereja dan lain sebagainya. Tapi itulah yang dia lakukan. Sekitar 200. Maka dia akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup 88 kali. Itu tidak masuk di akal. Hukuman seumur hidupnya berpuluh-puluh kali dijatuhkan ke atas dirinya, dan dia harus mengendap di penjara paling tidak 40 tahun. Barangkali kalau masih ada hukuman mati mungkin dia akan dijatuhi hukuman mati. Ini luar biasa. Ini yang kejadian sampai dikatakan ini adalah yang disebutkan serial. Ini orang yang melakukan bertubi-tubi. Ini hampir tidak pernah terdapat di dalam sejarah di Inggris sendiri. Ini tidak pernah terdapat suatu kasus seperti itu. Kebanyakan nanti mangsanya itu terbangun dari tidur dan dia rupanya memfilm perbuatan-perbuatan jahatnya itu, perbuatan-perbuatan bejatnya itu. Dia film di HP-nya, dan kadang-kadang satu orang itu bukan sekali, mungkin 2 kali, 3 kali dia kerjai. Dia menunggu di depan klub malam di Manchester, kota Manchester yang terkenal dengan 2 klub sepak bolanya, Manchester United dan Manchester City. Dia menunggu ada yang malam keluar dari klub malam, mungkin agak pusing, agak ini, dia ajak ke flatnya karena flatnya ada dekat situ. Kemudian ketika dia kasih minuman, rupanya minuman itu sudah dia bumbui sehingga orang ini jadi terkapar dan tidak berdaya, tidur dan lain sebagainya. Bangun pagi-pagi ya dalam keadaan terheran-heran. Ada yang tidak mengetahui bahwa pada malamnya dia sudah dikerjai, dan tidak semua yang dia kerjai itu adalah orang-orang yang gay. Kebanyakan itu adalah orang-orang dalam tanda kutip orang-orang normal, orang-orang biasa. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi kebetulan sekali bahwa kejadian seperti ini seperti yang terjadi. Kita tahu di Bandung yang sangat menghebohkan, yang ceritanya akan ditutup-tutupi, ini tidak bisa. Ini yang nantinya akan membuat orang tidak jerah. Ini membuat orang tidak jerah. Tetapi kasus Reinhard Sinaga ini lain daripada lain karena semua bangsanya, korbannya adalah laki-laki. Dan dia selalu mengatakan melalui pesan WhatsApp kepada kawan-kawannya, oh, saya telah menyelamatkan seorang laki-laki dari pacarnya yang jahat. Jadi itu laki-laki yang normal, yang dalam bahasa Inggris disebut heterosexual. Dia katanya menyelamatkan mereka dengan memperkosa mereka. Jadi kasus-kasus seperti ini memang sungguh sangat luar biasa, dan ini harus diangkat. Dan ini harus diungkapkan, dan ini harus dihukum dengan berat. Kalau tidak seperti yang dikatakan oleh Nur Dian tadi, berapa banyak itu anak-anak yang diserahkan dengan penuh kepercayaan, anak-anak yang sayangi oleh para orang tuanya, oleh masyarakat, lalu diperlakukan seperti itu. Nah, selama ini misalnya barangkali Nurdian juga baca bahwa laporan yang baru keluar di Prancis mengatakan antara tahun 1950 sampai dengan sekarang ini sekitar 300 ribu anak-anak korban kekerasan seksual, Bang, atau korban pelecehan seksual oleh gereja dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan itu terjadi karena di dalam gereja Katolik itu ketika pendeta adalah selibat, mereka tidak boleh kawin. Jadi ini tidak benar. Apa yang terjadi di santri, di pesantren di Indonesia membuktikan tidak benar. Biarpun seorang guru, seorang kiai dan lain sebagainya diperbolehkan punya istri dengan sanksi yang berat, dengan syarat yang berat, misalnya sampai 4, tapi ini juga terjadi. Ini bisa juga terjadi. Ini sangat memalukan ini dan menyedihkan, dan ini patut membuat kita sangat marah. Jadi patut membuat kita sangat marah. Kita memang sepatutnya harus marah dan geram gitu, Bang. Tapi apa kemudian yang membuat kekerasan seksual yang berlindung di balik jubah agama relatif sulit terbongkar atau lama terkuak, Bang? Jika tabir keheningan yang menutupi tindakan bejat yang dilakukan akhirnya terkoyak, mungkin kita harus berterima kasih kepada atau berutang budi kepada keberanian para korban yang mampu bersuara gitu, Bang. Iya, jadi dahulu di sini pernah terjadi sedikit kontroversi, kehebohan, karena ada seorang pendeta dari Amerika yang mengatakan harap dimaklumi
kami pendeta ini menjadi sasaran serangan iblis-iblis yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Jadi di antara kami ini ada yang tidak mampu menghadapinya, dan apabila buat kami bertekuk lutut dan kami melakukan dosa dan lain sebagainya. Tapi itu kan manusia itu dianggap bagus karena dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, bukan dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia mengendalikan hawa nafsunya. Itu perlunya adanya agama, adanya peraturan dan lain sebagainya, itu membuat manusia itu mengendalikan hawa nafsunya. Bukan untuk, dan kalau kemudian, oh jangan, kasihan itu ustaz. Tidak bisa. Justru karena dia ustaz, maka harus dijadikan contoh teladan suri bahwa hukum itu tidak buta terhadap ustaz atau non-ustaz. Siapapun yang bersalah melakukan hal seperti itu, yang bisa merusak kehidupan, karena banyak yang menjadi korban tindakan-tindakan yang sangat bejat itu, kemudian hidupnya terganggu. Tadi malam itu saya menyaksikan seorang polisi yang sudah 25 tahun bertugas ya di bidang kekerasan seksual dan di Inggris. Ketika dia menceritakan tentang Reinhard Sinaga, dia menangis, dia memikirkan nasib dari para korban yang sampai sekarang ini tidak mau mengaku, sehingga mereka tidak bisa diberikan pelayanan psikologi atau kejiwaan dan lain sebagainya, yang hidupnya entah bagaimana dan sebagainya. Yang ditampilkan kemarin itu cuma satu orang itu ditampilkan, dan dia mengakui bagaimana dia telah digerayangi lah, mau dikatakan oleh Reinhard Sinaga ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini rekor dunia ini. Jadi paling tidak ada satu rekor dunia dalam soal ini yang dipegang oleh seorang anak dari Indonesia. Dan ini tidak tanggung-tanggung hukumannya. 40 tahun itu artinya seumur hidup, sekian puluh kali seumur hidup, dan kemudian 40 tahun baru barangkali bisa dipertimbangkan apakah dia akan ditahan di luar dengan percobaan dan sebagainya, atau dengan itu baru akan dipertimbangkan 40 tahun setelah itu. Bayangkan. Begitu mereka menganggap. Jadi kalau memang di Indonesia ada undang-undangnya yang memungkinkan majelis hakim menjatuhkan hukuman seberat itu, saya pikir itu akan bagus sekali. Karena ini sangat luar biasa. Ini kan ada sangkut pautnya dengan agama yang mengajarkan tentang akhlak. Rasulullah SAW terutama kalau kita bicara mengenai persoalan santriwati dan lain sebagainya, mengaku dikirim untuk menyempurnakan agama manusia, akhlak manusia. Itu penting sekali. Ini perbuatan yang sangat tercela, sangat tercela. Akar kekerasan seksual bukan hanya soal moralitas dan penghukuman, ada masalah yang lebih mendasar, Bang Luim. Relasi kuasa, Bang. Pandangan mengenai hubungan antara yang dominan dan yang lemah, dan ini masalahnya bukan pada korban, tapi pada pelaku yang melihat korban tidak berdaya. Ya, ini yang harus dipahami dan diberi contoh bahwa kamu tidak bisa menganggap bahwa kamu punya hak, kamu punya kekuasaan, kamu punya kekuatan lebih besar dari orang lain, dengan demikian kamu bisa melakukan apa yang kamu sukai. Ini tidak diterima. Hukum itu mengatakan tidak membedakan antara yang tinggi dengan yang rendah. Ya, kalau kita melihat dari hukum Islam, misalnya Islam, Rasulullah SAW mengatakan, kalau anakku yang dia begitu cintai, kalau anakku mencuri, ku kerat, aku potong tangannya. Itu sebagai satu contoh. Jadi tidak ada yang bisa menggagahi hak orang lain dengan melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Jadi oleh sebab itu sekarang seperti di Australia, baru saja dikeluarkan satu hasil penelitian yang dilakukan terutama di parlemen Australia. Itu dikatakan 1 dari 3 orang yang bekerja di parlemen itu ada yang mengalami bully, ada yang mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu gara-garanya ada satu anak perempuan, Brittany Higgins katanya, bahwa satu malam ketika dia bekerja di parlemen Australia sebagai seorang aparatur sipil negara. Jadi satu malam selesai dari kelab malam, dia bersama teman-temannya kembali ke parlemen, barangkali mau minum-minum dan sebagainya. Di situ dia diperkosa di kantor Menteri Pertahanan Australia. Seorang perempuan, Menteri Pertahanan Australia waktu itu seorang perempuan. Kemudian ketika dia mengungkapkan hal ini, dan sang menteri seakan-akan menganggap remeh laporan dia, yang mengatakan, ya mungkin menteri mengatakan, ya kalian sudah banyak minum, dua-duanya banyak minum, mungkin terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Pokoknya menterinya tidak bersikap tegas. Itu Perdana Menteri tidak segan-segan untuk memutasi Menteri Pertahanannya ke kementerian yang lebih rendah, lebih sepele, hanya untuk menunjukkan bahwa tidak bisa dilakukan hal seperti itu. Kamu tidak bisa mengatakan, mungkin itu kesalahan kamu. Kan ada yang mengatakan,
Iya, itu karena dia juga pakaiannya seperti itu. Tidak bisa. Kalau begitu kita melihat orang menjual makanan begitu enak, kita tidak punya duit, kita ambil begitu saja makanan orang. Ini kan ada hak dan kewajiban. Dalam hidup kita ini, tiap-tiap agama, tiap-tiap hukum itu mengatur hak dan kewajiban seseorang. Tidak bisa dengan seenaknya begitu saja. Ini yang terjadi, banyak terjadi. Jadi ini bukan hal baru, Gordian. Ini terjadi sejak zaman. Misalnya coba dibayangkan ya, kita membayangkan. Bagaimana mungkin di sebuah negara bagian di Amerika Serikat, di Pennsylvania, salah satu negara bagian yang paling masyhur di Amerika Serikat itu, ada satu kesimpulan, tapi bukan vonis ya, 300 orang pendeta gereja Katolik itu disimpulkan telah melakukan pelecehan seksual. Bayangkan, itu kan sangat luar biasa dan ini menyebar kemana-mana. Tapi karena begitu juga, karena banyak dari mereka seperti dahulu di Australia. Kalau sekiranya ada seorang anak yang melaporkan kepada orang tuanya, oh tadi Pak gurunya yang kebetulan petugas gereja begini-begini, kamu jangan macam-macam, itu kan orang suci itu, itu. Jadi diredam, kalaupun sekiranya sudah tidak bisa ditutupi lagi, nah dia akan dipindahkan ke tempat lain, bukan diadukan ke polisi. Tidak diadukan ke polisi. Oleh sebab itu bisa terjadi merajalela. Alhamdulillah sekarang sudah lebih terbuka sehingga akhirnya beberapa waktu yang lalu seorang kardinal di Australia, George Pell, itu sempat diadili dan sempat divonis bersalah, tapi oleh Mahkamah Agung kemudian dibebaskan. Itu sangat luar biasa. Kardinal. Ini kardinal adalah salah satu dari 125 orang barangkali di dunia ini yang memilih Paus. Paus itu adalah wakil Santo Petrus di permukaan bumi ini. Jadi orang suci kardinal, tapi tidak lagi dipedulikan oleh pengadilan sekarang ini. Karena orang sudah mengatakan siapapun dampaknya diberikan kesempatan dan seperti tadi dikatakan oleh Dordian, kekuasaan, ya mereka mencoba-coba untuk menggunakan kekuasaan untuk maksud-maksud yang salah. Tapi kan kemudian juga pemerkosaan ini kan kejahatan yang paling primitif gitu Bang, yang masih diwarisi oleh generasi kita saat ini gitu. Dalam beberapa jenis kejahatan lain mungkin pelaku masih bisa saja lalai sehingga bisa berbuat jahat gitu. Tapi dalam pemerkosaan selalu ada manifestasi bahwa kesengajaan sebagai derajat paling rendah dari mens reanya atau niat dari pelakunya. Iya betul. Tapi itu yang tadi, itu pengendalian diri itu sangat penting. Karena apa? Kalau orang diperbolehkan sesuka hatinya karena dia punya kekuasaan, punya kemampuan, ini yang kemudian membuat orang yang lemah tidak bisa dilindungi. Padahal perlunya hukum itu adalah untuk terutama melindungi yang lemah dari penggagahan oleh yang kuat. Ini sudah hal yang harus berlaku dari sejak kapan-kapan. Nurdian benar. Kalau kita telaah ke sejarah-sejarah yang berlalu, misalnya, kalau kita baca ada beberapa buku misalnya, The Book of Lists, itu ada buku, itu menceritakan di antara orang yang paling hebat barangkali di antara umat manusia sekarang ini, yang paling hebat itu dalam sejarah ya, termasuk Iskandar Agung dari Makedonia. Makedonia yang waktu itu dianggap sebagai bagian dari Yunani. Pada usia 16 tahun, dia sudah memimpin pasukan. 16 tahun, zaman itu kalau memimpin pasukan tidak berada di markas besar, tapi dia berada di depan, dia paling depan memimpin pasukannya. Sehingga dia ketika itu juga membangun kota di Mesir bernama Iskandaria, dari nama Iskandar dia, Alexandria, Iskandaria. Dan kemudian banyak penduduknya orang asal Yunani, dan kemudian dia terus bergerak. Dia mengalahkan Imperium Persia pada waktu itu. Imperium Persia dia mengalahkan pada usia yang relatif muda. Terus dia pergi ke timur sampai dia membangun kota Herat, yaitu kota di Afghanistan. Iskandar Agung, jangan lupa. Dia punya istri namanya Roxana. Diceritakan dalam buku itu, kalau ada orang yang melecehkan atau mengejeki istrinya, dia tidak begitu peduli. Tapi jangan coba-coba mengejek atau melecehkan pacarnya yang laki-laki, dia bisa bunuh. Nah, ini di dalam salah satu budaya itu di Indonesia itu ada di mana seorang yang semacam boleh dikatakan hulu balang atau ksatria itu biasanya punya istri 4. Itu biasanya 3 istrinya perempuan, 1 istri. Di Indonesia sampai sekarang ini mungkin masih ada. Di Indonesia, istri keempat itu biasanya anak laki-laki. Dan itu hebatnya, kalau orang barangkali mengusik istrinya itu dia diam saja. Tapi kalau dia mengusik istrinya yang laki-laki ini, dia bisa
marah. Dan Ya. para istri yang perempuan itu sangat cemburu pada yang laki-laki ini. Jadi memang ada hal-hal yang seperti itu. Tetapi dalam hal itu budaya mengizinkan, jadi ada, boleh dikatakan ada aturan mau sama mau. Apakah itu bisa dibenarkan atau tidak? Ya itu tentunya terpulang balik kepada agama masing-masing. Ya. Tetapi itu bukan dengan paksaan. Nah, ini pemerkosaan yang dilakukan oleh orang seperti Reinhard Sinaga ini. Ini murni adalah pemerkosaan. Karena barangkali Torbian juga tahu, di Australia ini pernah ada seorang supir taksi yang hidupnya, dia mengatakan hidup saya rusak. Nah, kalau diwawancara oleh sebuah koran yang sangat terkemuka waktu itu di Australia. Kenapa hidup kamu rusak? Saya itu pernah diperkosa oleh penumpang saya. Laki-laki, bukan seorang perempuan. Memperkosa laki-laki. Itu dampaknya terhadap laki-laki itu begitu dahsyat, karena dia pakai senjata. Si perempuan punya senjata. Ya. Ayo kamu perkosa saya atau kamu setubuhi saya, kalau tidak saya akan aniaya kamu. Dan itu dia hidupnya rusak, tidak bisa tenang hidupnya. Jadi rupanya pemerkosaan itu terutama terhadap laki-laki, anak laki-laki itu jauh lebih berat, lebih berat akibatnya pada korban dibanding dengan pemerkosaan terhadap perempuan. Tapi kedua-duanya tidak bisa dimaafkan. Ya. Kemudian yang paling penting, ya, tapi yang sering terlupakan adalah kelanjutan hidup korban, Bang Nuim. Kekerasan seksual mungkin berdampak panjang karena ada trauma yang mendalam gitu. Ironisnya, korban, terutama perempuan, seringkali justru disalahkan oleh lingkungan di sekitarnya, Bang Nuim.